Halo guys, piye kabare? Kembali lagi dengan Papa Lemon. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Pursuit of Happiness yang dirilis di tahun 2006 lalu guys. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja, monggo sekecaaken. Make a list. Oh, what do you mean for your birthday gifts? Berlatar belakang di kota Francisco tahun 1981, di mana keadaan ekonomi saat itu yang sedang anjlok dan banyak pengangguran di mana-mana. Diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang mengantarkan anaknya ke sebuah tempat penitipan anak atau yang lebih kita kenal PAUD, yang padahal fungsinya bukan untuk itu. Ini adalah Chris Gardner. Dia merupakan seorang penjual alat pemindai kepadatan tulang atau semacam alat ronsen. Alat tersebut hanya khusus dipakai oleh para ahli medis, sehingga otomatis Chris harus menjual alat tersebut ke setiap rumah sakit yang membutuhkannya. Namun nampaknya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena kebanyakan rumah sakit pasti sudah memilikinya. Padahal Chris sendiri harus membayar uang sewa rumah dan biaya penitipan anak. Istrinya sendiri bekerja di sebuah pabrik tekstil yang jam kerjanya sangat padat. Itu sebabnya sang anak selalu dititipkan di PAUD tersebut. Bahkan sang istri tidak pernah mengurus anaknya sama sekali karena harus lembur demi menutupi kebutuhan keluarga mereka. Oh no, you don't, Chris. I'm back on it, Seth. For home, feed him, bathe him, get him in bed, and be back. Di sisi lain, Chris yang sedang duduk sambil memainkan Rubik dengan merasa sedikit putus asa karena belum menjual alat satupun selama beberapa bulan, yang padahal itu adalah sumber penghasilan Chris satu-satunya. Pada esok harinya saat Chris sedang berangkat kerja, dia melihat seorang pria turun dari mobil yang mewah. Chris pun menyapa dan sok kenal dengan pria tersebut. Untuk itu Chris pun melihat mereka semua tampak bahagia dengan kehidupannya. Lalu pun dia bertanya dalam hati, kenapa aku tidak bisa tampak seperti itu? What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Have to good with numbers and good with people. That's it. They all look so... Why couldn't I look like that? Saat di rumah, sesekali terjadi pertengkaran antara Chris dan istrinya karena permasalahan ekonomi tersebut. Apalagi saat Chris meminta istrinya untuk menjemput anaknya di penitipan anak karena Chris ingin melamar pekerjaan. It's not my brokerage firm, I can work. What job? Stockbroker. Don't talk to me like that. Chris pun memberanikan diri untuk melamar sebagai seorang pialang saham, dan bodohnya Chris menitipkan jualannya di seorang pengamen jalanan, sehingga saat dirinya sedang wawancara, si pengamen tersebut membawa kabur alatnya. Masalah pun bertambah ketika pengurus tempat penitipan anak tersebut ternyata suka menonton acara TV drama dewasa tepat saat menjaga anak-anak, sehingga hal tersebut membuat Chris merasa khawatir. Dan sebagai seorang ayah, Chris ingin terbaik untuk anaknya. He says he's been watching TV. Oh, little TV. Oh, history, Navy. That's... Who pay more to take care if you don't like Navy TV? They pay anyway. You complain. Chris yang masih penasaran kembali melamar sebagai pialang saham di kantor lain. Si bos pun menerima lamaran tersebut dan akan menelponnya jika ada waktu. We'll call you if you want to sit down. Yes, sir. You have a great day. You too. Selesai dengan itu, secara kebetulan Chris melihat pengamen tempo hari yang sedang membawa alatnya. Dia pun mengejarnya dan akhirnya mendapatkan barangnya lagi. Sesaat di rumah, sang istri mengeluhkan Chris yang sudah beberapa bulan tidak menghasilkan uang sama sekali, yang padahal tabungan mereka makin menipis. What attitude about? Whatever what? I'm gonna come out of this. Everything is gonna be fine. So you don't trust me? Whatever. Chris kembali menemui si bos pialang saham yang tempo hari ia temui
untuk kembali menanyakan tentang lamarannya. Chris pun nekat ikut naik taksi bersama si bos tersebut. Saat dalam mobil, Chris berbicara dan mempresentasikan dirinya kepada si bos. Namun nampaknya si bos terlalu sibuk dengan rubiknya, sehingga Chris pun mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya. Dan benar saja, saat sampai, Chris bisa menyelesaikan semua sisi rubik tersebut. You're almost there. Good job. What are you going to do? Just flip around. Namun saat akan pulang, Chris terlihat hanya memiliki sedikit uang yang tersisa, di mana uang tersebut akan habis jika dibayarkan untuk ongkos taksi. Untuk itu, Chris memutuskan untuk kabur dan lari dari sana. Sialnya saat Chris naik kereta, tangannya tersangkut di pintu kereta sehingga menyebabkan Chris harus merelakan alatnya tersebut. Saat akan pulang, Chris menelpon istrinya untuk meminta maaf karena tidak bisa menjemput anaknya di tempat penitipan. Namun istrinya yang sudah terlanjur kesal dan dia harus bolos kerja untuk menjemput si anak. Kekesalan tersebut membuat sang istri mengatakan bahwa Chris tidak bertanggung jawab dan memutuskan untuk mengemasi barang-barang dan pergi dari sana bersama anaknya. Chris pun secepatnya pulang ke rumah, namun anak dan istrinya sudah keburu pergi. Linda. Hello? Chris. Tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang ternyata itu adalah telepon dari si bos tadi. Berkat rubik yang tadi diselesaikan, membuat si bos tertarik untuk mewawancarai Chris untuk dijadikan karyawan magang. Chips. You got a pen and paper? Okay, write this number down so you can call my secretary Janice. See you soon. Esoknya, Chris bertemu dengan istrinya dan mengatakan untuk jangan pernah membawa anaknya seperti itu lagi. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa Chris sangat amat menyayangi anaknya. Saat di rumah datanglah seorang pemilik kontrakan untuk menagih uang sewa, namun Chris memintanya perpanjangan waktu, dan untuk itu Chris harus mengecat rumah si juragan tersebut. Saat mengecat lagi-lagi Chris tertimpa kesialan saat dirinya harus berurusan dengan polisi karena kejadian taksi tempo hari. Untuk itu Chris harus diinterogasi semalaman sehingga dia kembali meminta tolong kepada istrinya untuk menjaga anaknya sementara. Tetapi esok harinya Chris lupa bahwa ada wawancara untuk kerja di perusahaan si bos. Dengan pakaian lusuhnya, Chris tidak punya banyak waktu untuk ganti baju, sehingga dia langsung lari dari kantor polisi menuju ke kantor pialang saham tersebut. Tiba di sana sungguh terkejutnya para bos-bos melihat penampilan Chris. Mereka pun bertanya kepada Chris apa yang terjadi dan kenapa penampilannya seperti itu. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. We're trying to come up with a story that would explain. Chris pun menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan apa adanya, dan hal itu justru membuat Chris diterima menjadi karyawan magang di sana. Namun masalahnya, Chris tidak akan menerima gaji selama 6 bulan. Chris pun tidak masalah dengan hal tersebut karena ini adalah kesempatan yang langka dan Chris mau tidak mau harus memikirkan cara agar bertahan hidup selama 6 bulan sampai dia menerima uang gajinya. Tiba di rumah terlihat anaknya sudah tertidur pulas. Sang istri yang tidak tahan lagi dan daripada terjadi pertengkaran terus-menerus, sang istri pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan meminta Chris untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Esok harinya Chris dan si anak pun keluar dari kontrakan dan memutuskan untuk pindah ke motel dengan harga yang cukup murah. Siangnya, Chris terpaksa mengajak anaknya pergi bekerja dengan menjual alat medis yang tersisa untuk bertahan hidup sementara. Saat menukarkan nota penjualan, si anaknya terlihat ingin sebuah coklat batang. Namun karena dia tahu bahwa sang ayah tidak punya banyak uang,
Dia pun hanya terdiam. Tetapi Chris yang paham dengan hal itu, kemudian dia membelikan coklat tersebut. Calling potential clients. But if you have to have lunch, there needs and goals to one of our many financial plans. In it. Some of you guys are here because you know some. Hari pertama bekerja, karyawan magang tersebut diberikan sebuah buku besar untuk dipelajari. Si anak sendiri tetap dititipkan di penitipan anak yang penjaganya suka nonton drama dewasa. Hari-hari setelah itu, Chris lalui dengan pergi bekerja, kemudian menjemput anak lalu pulang ke motel. Sampai-sampai mereka berdua terkadang tidur di bis. Di suatu hari, Chris mendapatkan seorang klien yang akhirnya mau diajak untuk bertemu. Chris dengan cepat untuk pergi ke sana, namun ada saja hambatannya, yaitu salah satu atasan di sana minta tolong Chris untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang kosong. Could you move my car? That really helped me out. It's on Samson Avenue. Just missed it. Yang pada akhirnya Chris harus menerima kekecewaan saat tahu bahwa kliennya keburu ada urusan lain. Dengan semua kesialan dan kekecewaan itu, Chris masih bisa tertawa ketika bersama anaknya. Esok harinya, saat hari libur, Chris kembali mengajak anaknya untuk menjual alat medis tersebut. Dan kebetulan, jalan tersebut melewati rumah klien yang kemarin terlambat untuk didatangi. Dan saat melewati perumahan tersebut, sang anak melihat rumah yang indah dan beberapa anak orang kaya yang sedang berlarian di sana. Saat berjalan, si anak mengungkapkan bahwa dirinya ingin menonton pertandingan football yang diadakan di hari ini. Namun Chris tidak janji dan mengatakan insya Allah akan pergi ke sana jika pekerjaannya sudah selesai. Bringing it to the game? Yeah, then possibly we're going to the game. Do you know what possibly? I'm here. I came to apologize for missing our appointment. Say thank you for your time. I know you probably waited for meeting after the game. You guys going to the game? Oh yeah. Again, thank you very much, and I'm sorry. Tiba di rumah klien tersebut, Chris pun meminta maaf atas keterlambatannya kemarin. Saat mendengar percakapan si anak yang ingin nonton football, si klien pun mengajaknya untuk pergi bersama, karena kebetulan dia juga akan pergi ke sana saat pertandingan berlangsung. Namun saat ini, selain belum bisa melakukannya setelah melewati 4 bulan, Chris ternyata berhasil menjual beberapa alat pemindainya dan berhasil bertahan hidup dengan anaknya. Namun suatu hari Chris mendapatkan surat penagihan pajak di mana semua uang dalam rekeningnya diambil secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga uang yang Chris miliki sekarang hanya tinggal $21 atau sekitar 200 ribuan lah. Hal itu membuat Chris harus berpikir kembali untuk bertahan setidaknya 2 bulan ke depan sampai dirinya mendapatkan gaji. How is somebody just going to just take my money? That's all the money that I had. There's only $21.33 left in my... Saat ada dokter yang tertarik membeli alatnya, justru alat memindai tulang tersebut tidak berfungsi, sehingga Chris benar-benar bingung mencari uang kemana lagi. Saat pulang ke motel, Chris lagi-lagi mendapatkan cobaan ketika melihat semua barang-barangnya tergeletak di luar dan kamar hotelnya terkunci. Ternyata hal itu dilakukan oleh pemilik motel karena Chris telat membayar uang sewa. Chris pun pergi ke stasiun untuk naik kereta dan tidur di dalamnya. Namun saat itu kereta sudah terlanjur berangkat, membuat Chris dan anaknya harus terlantar di stasiun tersebut. Untuk menghibur anaknya, Chris berpura-pura mengatakan bahwa alat pemindai tersebut adalah mesin waktu dan saat tombolnya ditekan mereka akan pergi ke zaman dinosaurus. Chris pun mendramatisirnya dengan mengatakan di sana banyak dinosaurus, sehingga harus pergi ke toilet umum untuk bersembunyi. Yang padahal dia lakukan itu adalah agar perhatian si anak teralihkan dan bisa tidur di sana. Chris pun menggunakan tisu toilet untuk alas tidur mereka. Bahkan semalaman Chris harus terbangun untuk menjaga pintu agar tidak ada orang yang masuk. Esoknya Chris pergi ke sebuah tempat penampungan sementara
yang khusus untuk menampung para tunawisma. Demi anaknya, Chris bahkan mengalami sedikit perselisihan dengan seseorang yang menyalip Andreanya. Saat semua orang tertidur, Chris berjaga dan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki alat pemindai tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari buku pedoman pialang saham. Dengan semua yang telah dilaluinya, membuat Chris terbiasa melakukan semuanya dengan cepat dan efisien. Hal tersebut membuat Chris berkembang dengan cepat dibandingkan karyawan magang lainnya. Saat sore hari, mereka harus kembali ikut antrian untuk mendapatkan makan gratis dan tempat menginap. Namun kali ini dia harus menerima fakta bahwa antrian sudah ditutup. Hal tersebut membuat Chris dan anaknya harus kembali menggelandang di luar sana. Untuk makan, Chris pun terpaksa harus mendonorkan darahnya agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk makan anaknya. Saat anaknya sedang makan, dia melihat sebuah keluarga lengkap yang bahagia yang sedang tertawa bersama. Selesai makan, Chris pun memanfaatkan uang tersebut untuk membeli beberapa alat untuk memperbaiki alat pemindai tersebut. Dan setelah mendapatkan uang dari penjualan alat tersebut, Chris tidak perlu lagi mengantri di tempat penampungan tersebut karena dia dan anaknya bisa tidur lebih nyaman di sebuah motel. Hari ini adalah hari terakhir Chris sebagai karyawan magang. Tiba-tiba dia dipanggil ke ruangan si bos. Di situ si bos mengatakan bahwa selama 6 bulan ini Chris melakukan pekerjaan dengan baik dan cepat, sehingga untuk itu Chris dijadikan karyawan tetap dan besok sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya. Yes, sir. Welcome. I'm sorry it wasn't. Thank you. Sepulang dari sana, Chris langsung memeluk anaknya dengan erat. Dan pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan firmanya sendiri dan menjadi orang sukses hingga sekarang.